Honestly, I shouldn't. Caught up in my feelings. Selamat pagi kawan-kawan semua. Ini hari Rabu, tanggal 29, no 30. Ya, ini hari Rabu tanggal 30 Agustus tahun 2023. Ini kembali lagi saya dan Betty ada di tepi Danau Toba di Pulau Samosir. Tempat yang tahun lalu juga kami kunjungi, hotel yang sama. Tapi kali ini pengalamannya berbeda karena hanya kami berdua yang hadir di sini saat ini. Honestly, I shouldn't. Caught up in my feelings. Messed up and I'm sprung. Something in your smile that it makes me wanna come over. Can I come over? I wanna come over. Thinking about your ocean. Swimming pool is closed and Jadi Inang ini baru turnip. Siapa nama Inang? Rotua baru turnip. Ini kita ada di Tabo, Toba. Toba apa namanya Inang? Toba Village Inn. Toba Village Inn. Toba Village Inn ya. Aku sangat beruntung bisa bertemu dengan Inang Rotua baru turnip ini pagi hari ini. Aku sangat beruntung. Karena tahun lalu pun saya ke sini, Nang. Kami nginapnya di salah satu kamar yang di bawah. Iya. Hari ini kami nginapnya di atas. Tapi tahun lalu kami datangnya tengah malam. Oh iya ya. Nah, terus pagi-pagi kami udah pulang. Jadi saya nggak pernah ketemu ya. nggak ketemu. Oke. Inang, kok bisa sih Inang punya tempat yang bagus sekali seperti ini? Gimana ceritanya Inang? Puji Tuhan, memang dulu berkat suami saya orang Belgia. Iya, aku dengar juga itu. Kita dulu sebelum menikah kita sudah lihat rencana mau stay di sini karena suami kebetulan suka sekali dengan Sumatera ya, khususnya Samosir, Pulau Samosir lah dan Danau Toba. Jadi dia bilang kalau kamu serius saya juga mau melamar. Tapi sebelum itu kita lihat lokasi di sini, kebetulan ada yang jual di sini dulu. Tahun berapa lah itu Inang? Kurang lebih 2008 2007 ya. Itu berarti sekitar 16 berapa tahun yang lalu ya? Iya. Iya, jadi ya kami 16 tahun yang lalu. apakan budget lah. Kebetulan dulu masih Jadi ini belum masih tanah kosong. ada beberapa bangunan, 2 bangunan tapi udah tua, udah renovasi habis lah. Punya yang sebelumnya. Ya orang Amerika sama Bu Rupasari itu. Kenapa mereka jual? Amang itu meninggal juga. Oh. Jadi Inang itu lebih suka di kota. Iya. Jadi dari situlah Inang beli. Iya, kebetulan dia mau menjual. Saya dengar dari orang ada yang jual situ ya. Mungkin itulah jodoh ya. Iya, iya. Gitu emang ceritanya. Ya puji Tuhan, Tuhan kasih berkat luar biasa kita dapat ini. Gitu. Lalu perlahan-lahan Inang kembangkan lah. Iya, kita kembangkan waktu kita masih kerja di Belgia, kita tabung sedikit-sedikit lah. Oh, Inang juga pernah kerja di Belgia? Pernah kita tinggal sama suami, kita usaha bakery di sana. Oh gitu. Iya. Berapa tahun Inang Kurang lebih kita yang kontinu 7 tahun. di Belgia? Iya, setelah itu pulang pergi, anak-anak juga lahir di sana. Oh, gitu ya. Iya, Mang. Nah, kira-kira Inang apa sih Inang tantangan terberatnya waktu Inang mengembangkan hotel ini? Kalau menurut saya tantangan itu dulu kita belum dikasih minjam ya karena kebetulan kita double nasionalitinya suami itu kan orang luar, saya orang Indonesia, jadi kita menikah secara saksi, cuman orang itu kan belum bisa mengakui ke mana nanti hak-haknya gitu. Jadi dulu juga bank itu kan belum kasih seperti sekarang ada kur yang bunganya ringan, dulu kan masih 20%. Tinggi sekali ya. Luar biasa, itu nggak mungkin kita bisa berhasil dengan 20%. Ada lagi sampai mencapai 21%, suami saya bilang. Itu Bank Indonesia? Maksudnya bank di Indonesia? Bank di Indonesia. Kok sadis sekali? Iya, jadi suami saya bilang tidak mungkin karena di Belgia 5% maksimal itu.
kalau kita minjam, karena kan kita mau membangun masyarakat bukan mau ngapain kan gitu. Jadi ya kita tunggulah perlahan-lahan. Kalau dulu memang kita langsung dikasih bisa kredit dengan bunga seperti itu, kita bisa ajukan langsung sekali bangun gitu. Itulah salah satu tantangannya, karena perlahan-lahan itu kan susah juga bangun hotel perlahan-lahan, terus kotor lagi, bangun lagi, kotor lagi gitu. Nah, terus SDM-nya ya kita ya harus kita akui itu banyak perbedaannya. Baru yang teenager sekarang juga udah lain orientasinya. Kalau dulu kita memang betul-betul bekerja. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang sudah susah. Biasanya orang itu yang penting gadget segala macam, yang penting hura-hura. Kalau dulu kan kita masih mikirkan masa depan itu wow begitu banget. Kalau anak-anak sekarang kan nggak suka, nggak ada tantangan, ada tantangan sedikit udah keluar gitu loh. Nggak seperti kita dulu memang kayak mana kita bisa diterima kerja, mana berhasil, bukan seperti lagi sekarang banyakannya. Mereka lebih bebas. Lebih ya memikirkan cuma hari ini bukan hari esok gitu ya. Iya, itu aja sih emang kalau menurut saya, selebihnya saya bersyukur. Gitu ya. Iya, dipertemukan juga dengan orang-orang yang baik, banyak juga ya, bukan semua karyawan seperti itu, banyak juga yang betul-betul sayang sama kita, bagus bekerja seperti itu ya emangnya. Iya. Terus Inang punya anak tadi saya dengar dari Ito yang itu 2 ya. Ada 2, satu laki-laki, satu perempuan. Terus kenapa Amang itu kemarin cepat sekali pergi? Ya itulah mungkin dia cuma kena jantung sebentar, cuma 1-2 jam kita bawa rumah sakit mungkin. Ya itulah sudah seperti itu mungkin ya, ajal memang. Di sini kenanya? Iya. Oh. Kita bawa pakai speedboat. Ya salah satu di situ tantangan rumah sakit kurang bagus ya. Kalau menurut saya memang Indonesia itu apalagi di pelosok kayak gini, alat-alat medis untuk medis itu masih jauh dari, sangat minim ya. Minim. Jadi untuk situasi yang emergensi kita banyak di sini kewalahan lah ya, sampai keteter lah gitu. Kalau banyak yang terjadi di sini banyak lah yang kita tahu. Itulah kekhawatiran kita juga ke depan. Kalau anak-anak di sini, kita di sini makin tua, gimana kalau sakit, karena kita udah pernah kecolongan. Ya memang napas kita kan sama Tuhan, cuman kalau udah kita lakukan lihat yang terbaik, kita nggak ada penyesalan. Tapi kalau lihat nggak dilakukan terbaik kan seumur hidup kita menyesal, kepikiran kan gitu. Itu mungkin ini juga ya Inang ya, karena kayak seperti banyak loh Inang, supaya ini informasi buat Inang ya. Banyak sahabat-sahabat saya itu yang ingin pulang ke kampung ya. Tapi memang pertimbangan utama mereka itu adalah memang fasilitas kesehatan. Gimana? Gimana kalau aku sakit? Aku kemana? Misalnya saya ada di pedalaman Samosir. Tiba-tiba aku sakit. Kita harus pakai ferry, pakai transportasi susah. Dia bilang itu. Kenapa nggak dibangun sebuah fasilitas kesehatan yang baik? Yang bisa meyakinkan orang bahwa di sini tuh kalau ada sesuatu pun kita bisa tolong. Gitu. Itu mungkin. Tapi saya lihat Pangururan sudah lumayan, tapi memang saya belum pernah ke sana ya. Puji Tuhan belum pernah berobat ke sana. Tapi mungkin ke depannya itu perlu dienjot biar emergency situation itu bisa dihandle sebaik mungkin. Dan diberikan yang spesialis yang betul-betul. Ya kalau boleh kita pun sebagai pengusaha nggak apa-apa, kita bantu ya pemerintah itu bayar pajak lah, kalau kita tingkatkan kesadaran lah biar bisa kita hire tenaga medis yang mencukupi, yang baik lah. Kebetulan Samosir kan destinasi para wisata berbagai daerah datang kemari, negara juga, jadi itu salah satu napas manusia kan itu fasilitas yang lain boleh lah, tapi ini salah satu yang paling utama menurut saya. Fatal ya. Itulah pengalaman kita di sini emang. Selebihnya kita juga udah berusaha juga di Belgia, memang luar biasa. Kalau Samosir ini juga potensial sekali. Di luar juga memang banyak yang potensial, tapi kalau di sini ya udaranya bagus, semuanya bagus. Kalau di luar kan kita dihadapkan dengan beberapa musim, belum tentu cocok sama kita. Ya mungkin cocok juga, tapi hitung-hitung aduh menderita kadang terlalu lama musim dinginnya. Di sini ya kita tiap hari namanya paradise ya. Kita rasakan itu. Itu yang luar biasa. Ya, jadi Inang sebelum menetap dan tinggal di Samosir ini 7 tahun di Belgia. 7 tahun di Belgia kontinu, kadang 4 bulan lagi, kadang 6 bulan, kadang gitu. Jadi, dan usaha bakery Inang ya. Bakery kita dulu semua. Jadi memang sejak dahulu Inang udah jadi pengusaha ya. Sama suami ya. Ya artinya setelah menikah kita udah jadi berusaha sama-sama di Belgia. Dan cukup. Jadi Inang istilahnya sebagai pengusaha itu udah cukup tahan banting lah ya Inang ya. Iya, puji Tuhan sampai hari ini masih dikasih kekuatan Amang walaupun jatuh bangun. Hebat lah Inang, hebat dengan. Tak ada yang hebat Amang, kita belajar selalu. Dengan Toba ini hebat sekali. Terus ya, kira-kira nextnya buat Inang apa? Saya ada rencana sih mau bangun villa, sudah ada lokasi saya dapat yang di sini juga dimudahkan ya, ke arah sana sedikit. Jadi banyak
teman-teman, ada tamu banyak, Bu, kita suka yang private villa kayak di Bali-Bali gitu. Ya saya juga pengen kayak gitu ya. Saya pikir-pikir ya memang belum ada di Samosir yang seperti di Ubud, di Canggu gitu ya kan. Kita lihat belum juga ada luar Inang ya di biasa. sini ya? Di sini yang betul-betul fasilitas seperti itu belum ada kita lihat ya. Hotel yang baru ini ada villanya. Ya mungkin Maria ini. Oh, saya kurang tahu Pak, Iya, belum tadi lihat. malam kita ke sana, Iya. sempat ngobrol sama kayak manajernya gitu. Oh, kita ada beberapa villa di bawah Oh, gitu. bagus. Tapi emang belum selesai itu. Belum selesai ya. Cuman dia villanya lokasinya kan agak di bukit, jadi nggak touch the water Nggak gitu. langsung ya. Iya. Ya, jadi kita pengennya kayak gitu karena market juga kan banyak bertanya, kita mau yang private Ibu, kalau ada 8 orang sama-sama ada dalam satu ruangan beberapa kamar gitu. Oh iya, kita usahakan Ibu nanti ya gitu. Ya itulah untuk kedepannya yang kita ya usahakan sebaik mungkin ya biar bisa meng-hire lebih banyak lagi turis-turis yang oh itu Danau Toba suka sekali gitu. Jadi memang Ibu Rotua ini sebagai pengusaha memang harus selalu responsif ya Bu ya kepada permintaan pasar pasti, ya. Pasti, karena dengan itu mereka juga ya kalau kita responsif kan mereka juga pasti oh di sana kita dapatkan ini di sini gitu kan gitu. Hebat sekali Inang ya. Tak ada yang hebat emang, kita belajar jatuh bangun juga dan banyak kekurangan pasti itu. Aku salut sama Inang. Mau lihat ya Mak. Ada rencana Inang mengembangkan hotel ini di Bali? Kalau sampai hari ini karena saya masih single ya, emang tanggung jawab saya banyak. Anak-anak saya 2 kebetulan mereka juga kurang sehat kadang. Jadi kalau sampai ke Bali mungkin tak sampai tenaga saya gitulah. Tapi mungkin bisa bekerja sama atau gimana mungkin gitu emang ke depannya. Tapi saya sekarang lebih konsentrasi sama anak-anak. Kenapa anak Ibu? Kenapa kurang sehat? Iya, kayak mana lah Pak, perkawinan campur ini banyak alergi, banyak apa segala macam. Ya memang dari kecil mereka punya sakit yang bawaan lah gitu, tapi puji Tuhan sampai sekarang hari ini bertahan ya. Baik-baik saja ya. Baik-baik saja, mudah-mudahan seperti itu. Anak pertama? Kedua sama-sama. Oh, umur berapa aja itu Inang? 7 sama 6 tahun. Oh, masih usia Masih SD kecil, ya. iya. Jadi Iya. kita lebih fokus ke situ sekarang ya. Walaupun ya memang kita ada manajer, saudara sendiri. Iya, kita bekerja sambil itu tapi anak-anak yang lebih fokus. Emang begitu ya Bu ya Inang Inang apa perkawinan campuran itu memang ada Banyak anak-anak yang lebih kepada apanya kulit alergi atau apa kulitnya atau gimana? Ya mungkin itulah rentan. Kadang rentan dengan apa ya? Atau kebetulan itu anak saya kurang tahu ya. Tapi saya lihat gatal-gatal apa alergi air kadang cuaca kadang gitu. Iya mungkin karena itu kata orang seperti itu sih. Cuman kita ya dokter juga bilang kayak kadang perkawinan campur ini Bu mungkin ada yang gen yang kayak mana gitu kita. Walaupun ya mungkin mereka punya spesial yang lain-lain juga kan kita nggak tahu cuma Iya. gitu sensitif lah mungkin dengan di sini karena mereka lahir di sana ya. Iya. Jadi kalau misal mereka lahir di sana, otomatis mereka warga negara Belgium. Itu kalau memang kita menikah secara sah dan lahir di sana, orang itu kalau nggak salah menganut ius soli juga ya, ius sanguinis juga. Karena turunan bapaknya, Iya, ya kan? iya. Kita dari Indonesia, Iya. otomatis kita ius sanguinis juga kan? Iya. Iya. Jadi mereka Bipatride, apa namanya? Jadi mereka bipat. Iya. Jadi mereka memegang Dua warga negara. duit warga negaraan. Iya, sampai katanya umur 20 tahun. 20 tahun ya. Iya. Dan sayangnya negara kita ini tidak mengakui duit kewarganegaraan. Setelah itu ya itu yang kalau boleh dikasih keringanan karena kalau 20 tahun mereka masih kuliah kan mereka juga masih mengambang belum tahu kemana arahnya gitu ya. Kalau dikasih kesempatan mau memegang 2 warga negara kita juga pengennya kayak gitu, kasihan kan. Dari 10 tahun yang lalu Pak Jokowi udah bilang itu undang-undang udah ada di DPR. Iya. Tapi sampai sekarang Sampai belum. sekarang disahkan ya kan. Kasihan mereka karena harus memilih. Iya. Padahal sebenarnya alangkah positifnya kalau mereka bisa di sini ada rumahnya, di sana Sana pun juga ada, bisa belajar, ya iya. pinama belajar atau mengabsorb bagus-bagusnya dari sana gitu ya. Karena kita juga dulu sana kan taat pajak. Kasihan harus kita tinggalkan begitu aja karena kita harus memilih kan Iya, gitu. iya. Kasihan anak-anaknya dan neneknya juga di sana, angkelnya juga di sana kan Oh gitu. gitu, masih banyak saudara Masih di sana. banyak Ya? saudara. Iya. 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 Ya itulah pilihan kadang menyakitkan ya kalau harus kita tinggalkan itu semua. Bukan kita mau cari keuntungannya aja, cuman kan apakah ngeri kali kan harus kita pilih harus ke Indonesia. Dua-duanya kita Iya. cintai. Ya mereka cinta, pasti mereka cinta ayahnya tuh. Mereka cinta pemilihnya. Kenapa harus nggak dikasih kebebasan belajar gitu kan? Kalau sama hak orang itu sama orang sana kan bisa belajar free di sana gitu kan? Nggak tahu lah kita apa pertimbangan pemerintah kita Iya, ini. mudah-mudahan nanti bisa Semakin baik lah. Iya, mudah-mudahan kita juga sangat berharap ya yang perkawinan campur kita ribet-ribet banget tuh surat-surat segala macam ya. Iya. Inang,
terima kasih waktunya ya. Iya, Inang, ya. emang yang banyak terima kasih. aku Semoga sangat- senang di sini. Aku sangat appreciate waktu Inang. Tadi waktu ku sapa Inang bersedia, aku ngobrol-ngobrol sedikit. Mau lihat itu. Terima kasih banyak Iya. Inang ya. Kita Sehat-sehat. foto lah Inang ya. Oke, Mang. Honestly, I shouldn't. Caught up in my feelings, messed up and I'm sprung. Something in your smile that it makes me wanna come over. Can I come over? I wanna come over. Thinking about your ocean. Swimming pool is closed and I'm in the deep end. The waves are washing over. I know I'm not sober. Can I come closer? I wanna come over. When you leave me like that, girl, don't do me like that. Ooh, when I think about that, I'll be coming right back on. Girl, don't do me like that, no. I know you wanted some closure. You said you wanna move forward. I know we're not done. I'm thinking about our moments. I know I'm not sober. Can I come closer? I